وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam agama kita selain tentang syariatnya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita di dalam kehidupan ini tentang kepastian-kepastian yang tidak bisa kita hindari. Di antara kepastian tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada 3 ayat, 3 surah dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat Al-Imran, ada di dalam surat Al-Anbiya, dan ada di dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman pada 3 surah ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada satu titik, dia akan didatangi oleh malaikat maut, mencabut nyawanya. Ketika itu pun dikatakan kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha berlari menghindar darinya, mencoba berpura-pura tidak mengetahui, menutup mata darinya, ketahuilah kematian itu akan benar-benar mendatangi kalian. Tapi yang menjadi permasalahan, ternyata kematian ini bukan akhir dari segalanya. Justru kematian inilah permulaan dari kehidupan yang selamanya dan kekal. Suatu saat Uthman ibn Affan radhiyallahu an melewati kuburan bersama sahabat-sahabatnya. Beliau pun terhenti sejenak dan menangis. Menangis sejadi-jadinya. Hingga orang-orang di sampingnya, pada saat itu Uthman sebagai khalifah, orang-orang di sampingnya bertanya, ya Amirul Mu'minin, ma yubkik? Dzukirat indaka an-nar, falam tabki. Wahai Uthman ibn Affan, apa yang membuatmu menangis? Ketika dibacakan kepadamu ayat-ayat neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Tapi kenapa ketika engkau melihat kuburan yang bisu diem, yang tidak berbicara, tapi justru engkau menangis dengan sejadi-jadinya? Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu an, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Kata Uthman ibn Affan, tidaklah aku menangis, melainkan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuburan ini adalah fase pertama yang akan dilewati manusia sebelum fase-fase yang sangat panjang setelahnya di akhirat kelak. Kuburan inilah perhentian pertama sebelum kita melanjutkan terminal-terminal berikutnya dari terminal di akhirat kelak. Ada kuburan, ada padang mahsyar, manusia akan ditimbang, diberikan catatan amalan hingga mereka melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang lebih tajam dari pedang namun lebih tipis dari rambut, hingga siapa saja yang berhasil melewatinya tidak tersisa kecuali melangkahkan kakinya ke dalam surga.
Kata Uthman bin Affan, tidaklah aku menangis melainkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kuburan inilah tahapan pertama yang akan kita lewati sebelum tahapan-tahapan berikut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman najamin fama ba'dahu aisar. Siapa saja yang selamat ketika melewati kuburan ini, yang berhasil melewati satu fase ini, maka tidak akan ada lagi yang lebih berat setelahnya. Setelahnya semuanya mudah. Wa man lam yanju min fama ba'dahu asar. Tapi siapa saja yang amalannya tidak cukup, persiapannya tidak siap untuk melewati kuburan ini, maka tidak akan ada lagi yang lebih mudah setelahnya. Inilah yang membuat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an menangis sejadi-jadinya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang cerdas, dia sadar bahwasanya kematian ini sesuatu yang tidak bisa ia hindarkan. Pintu yang pasti ia lewati, hanya masalah waktu cepat atau lambat. Fenomena yang ia saksikan di sekelilingnya, kakek neneknya yang sudah mendahului kembali kepada Allah, disusul ayah ibunya, menjadi kepastian bahwasanya hanya menantikan waktu, dia pun akan menyusul semuanya. Terlebih ketika alarm-alarm di tubuh kita sudah menyala, rambut sudah beruban, kumis sudah putih, kulit mulai keriput dan kendor, mata mulai lemah dan minus, tulang mulai rapuh. Di pagi hari asal kolesterol nggak kambuh saja kita udah seneng. Semua alarm tubuh sudah menyala. Dan ini semua adalah nikmat dari Allah ketika alarm ini sudah menyala dan kita masih diizinkan untuk hidup. Di dalam Sunan Abu Dawud, dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantifu syayb." Jangan cabut uban kalian. Jangan cabut rambut putih. Fa innahu man syaba syaibatan fil Islam, kataballahu lahu biha كتب الله له بها حسنة وحط الله بها عنه خطيئة ورفع الله له بها درجة. Karena siapa saja yang hidup tumbuh besar sampai tua, sampai beruban kepalanya, maka setiap satu uban Allah jadikan baginya satu pahala. Setiap satu uban Allah ampunkan dengannya satu dosa. Dan setiap uban Allah tinggikan dengannya derajatnya. Maka ketika seorang sudah menyala alarm di dalam tubuhnya, dia jangan mencoba berpura-pura menutup mata, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kita harus sadar, sehebat apapun pencapaian kita di dunia ini, hari demi hari yang kita lalui, setiap matahari terbit, ketahuilah, sekadar itu juga langkah kaki kita semakin dekat kepada penghujung kematian. Sehingga kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, yang diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, kata Al-Hasanul Basri, seorang ulama yang sangat bijak ini, ia mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam. Kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk." Wahai manusia, engkau itu tidak lain melainkan hanya kumpulan-kumpulan hari. Setiap kali satu hari engkau lewati, maka sekadar itulah hilang dari dirimu. Masa aktifmu hampir habis dan gak bisa diperpanjang. Itulah kehidupan kita. Maka seorang yang cerdas, dia tidak akan berlari dari kenyataan. Dia tidak akan mencoba menutup mata dari kepastian. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang mencoba berlari dari kenyataan ini, tapi dia yang mencoba hidup berdamai dengan kenyataan, lalu mempersiapkan yang terbaik dari amalannya agar dia menjadi manusia-manusia yang selamat ketika melewati tahapan alam barzakh. Maka di subuh hari ini, izinkan kita saling menasehati
Bukan karena yang berbicara lebih hebat daripada yang mendengarkan, tapi itulah seorang muslim. Mereka selalu mengingatkan, dan inilah cara agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu salat asar, sungguh seluruh manusia berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang terdapat padanya 4 kriteria. Mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di atas kebaikan, di atas kebenaran, dan mereka saling menguatkan di atas kesabaran. Maka izinkan kami di subuh hari ini berbagi dengan senior-senior kami di sini, orang-orang tua yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang berdamai dengan realita, yang berdamai dengan kenyataan, kemudian mempersiapkan amalan terbaik demi menghadapi perjalanan yang panjang ini. Tentunya tidak banyak yang akan kita sebutkan, tapi mudah-mudahan beberapa poin ini bermanfaat, yang menjadi pegangan kita, amalia kita, yang bisa kita amalkan sehari-hari. Dengannya kita berharap kita akan tersenyum ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan terbaik yang dengannya seorang persiapkan hari ini sebelum ia berjumpa dengan Allah adalah dia berusaha menjaga tauhid, menjaga memurnikan agamanya, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan sedikit pun. Baik itu kesyirikan pada ucapan, kesyirikan pada perbuatan, dan juga kesyirikan pada keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ini kabar gembira yang paling indah yang pernah diturunkan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya. Kata Allah dalam surat Al-An'am ini, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka ini adalah manusia-manusia yang akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak, dan mereka berada di atas hidayah di muka bumi ini. Namun ternyata menjaga diri, mengondisikan amalan kita untuk jauh dari kesyirikan, ini ternyata perkara yang berat, bukan perkara yang ringan, butuh perjuangan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim itu manusia yang kita kenal menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri, sampai dibakar oleh kaumnya. Tapi setelah semua itu ia lewati, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah yang Allah kekalkan di dalam surat Ibrahim, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala, jangan sampai kami terjatuh kepada kesyirikan. Dan di dalam hadis Ma'aqil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Bakrin radhiyallahu taala an, "Ya Aba Bakr, la syirku fi ummati akhfa min dabibin namlati sauda fi lailatil dhalma." Wahai Abu Bakar, ketahuilah, kesyirikan di tengah-tengah umatku itu sangat samar. Banyak yang tidak mengetahuinya, banyak yang tidak menyadarinya. Bahkan lebih samar dari jejak tapak kaki semut hitam di malam yang gelap gulita. Semut hitam di malam gelap gulita, jangankan tapak kakinya, semutnya segede gajah pun kita gak akan lihat. Kalau di malam gelap gulita, tapi ternyata kesyirikan lebih halus dari semua itu, bagaikan tapak semut hitam di malam yang gelap gulita. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat bersemangat menjaga amalannya dari kesyirikan, beliau pun bertanya, "Terus gimana wahai Rasulullah, untuk kami bisa selamat dari jeratan-jeratan kesyirikan yang begitu samar ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ini bekal yang luar biasa. Kita baca di dalam salat kita ketika sujud,
ketika habis tasyahud sebelum salam, kita juga baca ketika kita berdoa kapanpun, doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku melakukan kesyirikan dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak menyadarinya. Seorang meminta perlindungan kepada Allah untuk dijaga dari kesyirikan, baik ia sadar ataupun tidak sadar. Kalau memang seorang tidak memahami atau susah untuk menghafal bahasa Arabnya, tidak mengapa dia lafadzkan dengan bahasa Indonesia, tapi hendaknya tidak dibaca ketika sholat, dibaca di luar sholat, berdoa ketika selesai sholat misalnya, atau berdoa ketika dimanapun seorang berusaha memperlihatkan kejujuran di dalam hatinya kepada Allah, bahwasanya ia benar-benar ingin dilindungi dari kesyirikan, sadar ataupun tidak sadar. Dan ketika seorang menjaga amalannya di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, diharapkan di penghujung hidupnya kata terakhir yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Ini kabar gembira yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ucapan terakhirnya ketika meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang hampir meninggal di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bimbing mereka. Bagaimana cara membimbingnya? Kadang kalau kita punya orang tua, kita ajari, susah diterima. Maka cukup kita di sampingnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berharap orang tua kita teringat dan mau ikut bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Dan inilah hadiah terbaik seorang anak untuk ayahnya atau ibunya. Adapun hadiah berupa rumah yang megah, mobil yang mewah, ini tidak akan dibawa pergi. Tapi yang akan menjadi penuntun jalan orang tua kita di kuburan dan di akhirat kelak adalah la ilaha illallah. Maka kalau ada yang sedang sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbing dia, talqin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan ditalqin setelah meninggal, bukan. Kalau sudah meninggal sudah nggak bisa berbicara. Tapi talqinkan ketika hendak sakarat. Dan kalau dia misalnya kita lihat sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam, tinggalkan, jangan diajak bicara lagi. Walaupun kata-kata yang lain jangan diajak bicara. Tapi kalau seandainya mungkin belum datang ajalnya, masih berbicara lagi, maka bimbing lagi hingga ucapan terakhir la ilaha illallah. Inilah kita ringkas amalan pertama yang bisa dipersiapkan seorang ketika dia akan menghadapi kenyataan hidup bahwasanya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah menjaga salat, bukan hanya sekadar mengerjakan salat. Karena kita lihat sebagian orang, mereka salat ini untuk melepaskan beban yang ada di pundak mereka, sehingga kalau selesai salat, lega. Ya benar, lega itu wajar. Tapi kalau lega karena tidak akan lagi kita sholat, ini ada sesuatu di dalam hatinya. Kenapa seorang harus benar-benar menjaga sholatnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka yang selalu menjaga, bukan hanya mengerjakan lewat, mereka yang menjaga sholatnya, menjaga syarat-syaratnya, dari sejak wudhu diperbaiki, pakaiannya, cari pakaian yang layak dan baik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, gunakan pakaian terbaik kalian menuju masjid. Bukan harus
Nggak harus baru, nggak harus yang paling keren, bukan. Tapi yang layak, yang bersih, yang suci. Seorang ketika menjaga salat, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaihin atau man hafadha 'alaiha, kanat lahu yaumal qiyamati najatun wa burhanun wa nurun." Siapa saja yang menjaga salat 5 waktunya, maka salat 5 waktu ini akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat kelak. Akan menjadi bukti baginya di hadapan Allah bahwasanya dia hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir akan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu najatun wala burhanun wala nurun yaumal qiyamah wa kana ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Tapi siapa saja yang tidak menjaga salatnya tidak akan pernah menjadi cahaya yang membimbingnya di hari kiamat kelak. Tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dan tidak akan bisa menjadi bukti baginya sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibni Khalaf. Ubay ibni Khalaf ini salah seorang petinggi Quraisy yang terbunuh ketika perang Badar, yang sangat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekkah. Na'udzubillah, kita dikumpulkan dengan orang-orang ini. Maka seorang hendaknya berusaha sesibuk apapun, jangan sampai dia lalai dari sholatnya. Kita sering dengarkan di perkantoran, di corporate, di perusahaan-perusahaan yang mereka selalu meeting. Ketika datang, hayya 'alas shalah. Nanti aja dulu. Ini sholat ini menyita waktu kita. Ini kita lagi sibuk meeting, kita lagi sibuk, apalagi pedagang, penjual nasi goreng misalnya. Itu kalau waktu maghrib paling rame. Sehingga ketika ada adzan, ntar dulu, adzan ini hanya menyita waktu kita, mengurangi keuntungan kita. Kita katakan, iya, kita sepakat sholat ini tidak usah kita kerjakan, hanya mengurangi keuntungan, menyita waktu kita. Kita katakan, kita sepakat demikian, kalau kita tidak akan pernah meninggal. Kalau kita tidak akan pernah mati, ya udah kita nggak usah pedulikan sholat kita. Hidup selamanya di dunia ini, ya udah kita senang-senang saja. Tapi masalahnya, tubuh kita mengatakan bahwasanya kita pasti mati. Jantung sudah mulai sering bermasalah. Udah gak kuat, jalan sekian ratus meter udah ngos-ngosan. Berarti sudah banyak penyempitan. Hati-hati, jangan sampai pasang ring. Ketika kita bangun pagi langsung berasa ketusuk. Ternyata penumpukan kolesterol sudah menjadi kristal-kristal yang menjadi asam urat di kaki kita. Belum lagi HNP, saraf kejepit. Udah banyak penyakit yang semuanya mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hidup tidak akan lama lagi di dunia ini. Kulit kita sudah keriput, udah gak kenceng seperti masa muda dulu. Emang seperti itu kehidupan. Emang ada orang sekarang yang masih hidup sampai 150 tahun. Terakhir rekor dunia itu cuma 130 tahun. Itu pun belasan tahun yang lalu. Sekarang seorang bisa sampai 100 tahun sudah luar biasa. Berarti kita kenapa memperhatikan sholat? Karena kita sadar kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat inilah amalan terbaik yang akan membimbing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi? Terus sampai zuhur. Kemudian amalan di antara amalan terbaik yang kita bisa bawa untuk menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Kita ambil 2 amalan lagi insyaAllah. Adalah sedekah. Sedekah ini ternyata cita-cita, permintaan terakhir setiap orang ketika datang kepadanya malaikat maut. Allah ceritakan di akhir surat Al-Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai sekalian manusia,
La tulhikum wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan keturunan kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, mengingat kematian. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian. Sebagian saja, sedikit saja. Zakat pun cuma 2,5%. Engkau masih memiliki 97,5%. Silakan gunakan untuk kebaikan. Tapi 2,5%-nya keluarkan bukan untuk Allah, bukan untuk ustadz, tapi untuk orang miskin. Keluarkan itu, akan memberikan efek luar biasa di dalam hati, menjadi lapang dan menjadikan kita itu orang yang terjauhkan dari sifat pelit. Kata Allah, keluarkan sedikit dari harta kalian, bersedekahlah. Karena tahukah wahai kalian manusia, nanti ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak aku diberi kesempatan hidup 1 menit lagi, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang saleh. Para ulama ketika menyebutkan rahasia kenapa seorang yang hendak meninggal ini, yang dia minta hanya sedekah. Karena ternyata sedekah inilah tudfi'u ghadabar rahman kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah inilah yang akan memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana api, sebagaimana air yang memadamkan api. Ketika seorang bersedekah, disitulah letak kasih sayang Allah akan datang kepada seorang hamba. Maka berikan sedekahmu, keluarkan infakmu sebelum datang kematian. Lalu kalian menyesal, meminta 1 menit bahkan untuk diizinkan bersedekah. Apa kata Allah? Ketika orang yang hendak meninggal ini minta sesaat saja, sebentar saja, 1 menit saja, kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Engkau hanya minta 1 menit, atau 1 jam, atau 1 hari. Terlalu pelit bagi Allah kalau hanya ngasih 1 menit, atau 1 jam, atau 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Kemana usia 30 tahun yang sudah diberikan kepadamu? Kemana usia 40, 50, 60 tahun? Engkau sudah hidup di dunia ini. Kemana? Nanti sudah mau meninggal, baru engkau minta ditangguhkan. Selama ini engkau hidup, engkau melihat kiri kananmu meninggal. Kemarin tetangga meninggal, bulan lalu teman seangkatan dulu meninggal, tahun lalu letting kita meninggal. Kemana kita? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah di dalam surat Fatir, wahai manusia, bukankah kami sudah berikan kepada kalian usia yang cukup, yang seharusnya menjadikan kalian sudah merasakan asam garam kehidupan, sehingga kalian lebih bijak di dalam menghadapi kehidupan ini, lebih bijak di dalam merenungkan kehidupan ini, tidak terlalu ambisi lagi mengejar dunia. Apalagi kalau seorang Allah izinkan berikan masa tua yang merupakan nikmat ini, hormon-hormon di dalam tubuh kita juga sudah menurun. Ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron inilah yang membuat laki-laki kalau melihat perempuan jadi error, mau meledak kepalanya. Tapi ketika seorang sudah tua, ternyata testis kita ini sudah berkurang memproduksi testosteron. Kenapa hormon-hormon kita ini sudah menurun? Hormon adrenalin kita itu membuat kita udah gak mau lagi kencang-kencang, balap-balap kalau naik motor, naik mobil. Kenapa semua hormon-hormon kita ini menurun? Hikmahnya agar ambisi kita tidak terlalu buas lagi untuk mengejar dunia, tapi kita sudah mulai bertransisi, berpindah untuk lebih memikirkan akhirat. Jadi masa tua itu adalah nikmat. Kalau anak muda, masih muda, dia gak kepikiran mau meninggal. Yang kencang-kencang, yang suka road race, yang balap-balap di jalan, kan bukan orang tua yang udah kepalanya putih, bukan. Anak-anak muda belasan tahun, 20-an tahun, yang mereka menyangka kematian itu tidak akan pernah menyapa mereka. Sehingga banyak yang meninggal masih muda kecelakaan. Tapi kalau orang yang sudah tua, dia sadar. Makanya bersyukur ketika ada seorang yang diberikan usia tua, tempat paling nyaman yang dia rasakan adalah masjid. Allahu Akbar. Orang kalau sudah tua, hormon-hormon melatonin misalnya, hormon melatonin itu yang membuat seorang gampang mengantuk.
Itu pada yang membuat seorang tua lama tidurnya. Pada orang tua juga sudah berkurang. Makanya orang tua juga tidurnya nggak lama. Lebih sering terbangun. Jadi sholat subuh lebih gampang. Tapi coba anak muda. Ya Allah, dibangunin, ditendang-tendang juga nggak bangun-bangun. Ini kan nikmat dari Allah. Agar di masa transisi setelah 40 tahun, seorang manusia ini mulai mempersiapkan bekal terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah yang berbicara ini lebih hebat dan lebih siap menghadapi kematian, tapi inilah nasihat sesama muslim. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini karena mohon maaf harus segera siap-siap ke bandara jam 7 boardingnya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah momen-momen terbaik yang Allah kumpulkan kita di masjid ini, Masjid Al-Haq. Karena kecintaan kepada Allah, kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Ia juga mengumpulkan kita di surga karena kecintaan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kita, mempersiapkan bekal terbaik di penghujung usia kita, menjadikan kita hamba-hamba yang lebih bijak merenungkan kehidupan, tidak lagi melihat diri kita ini paling hebat, tidak lagi melihat diri kita ini yang tidak akan pernah mati, tapi kita akan menjadi seorang yang lebih bijak dalam menghadapi kehidupan dan mempersiapkan yang terbaik sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam. Izinkan kami pamit. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pertanyaan. Masyaallah. Boleh satu pertanyaan. Ini karena senior yang nanya jadi kita harus. Terima kasih. Kata Nabi, maqala akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kapan baca itu, Pak? Yang kedua, apakah yang membaca itu lidah atau qalb? Pertanyaan kami, kapan? Karena rata-rata manusia itu kalau sudah mau meninggal, apalagi zaman sekarang, koma, Pak. Dan bisa lagi. Pertanyaan kami, yang mana itu yang membaca? Apakah jiwa, qalbu, ya, Atau lisan? atau lidah? Baik. Terima kasih. Baik. Apa yang kita bahas berupa syariat. Jadi kita harus paham. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Dan tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah kecuali melalui Al-Quran. Allah tutup semua jalur yang bisa mengantarkan manusia kepada Allah kecuali hanya melalui jalur Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ini kita tidak berbicara menggunakan pendapat sendiri atau menggunakan pendapat A dan B, tapi kita berbicara tentang Al-Quran. Karena yang paling mengenal Allah adalah Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang lebih mengenal Allah dari Allah itu sendiri. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ketika mengusir Nabi Adam setelah makan buah khuldi, diusir dari surga, kata Allah, "Qulna ihbitu minha jami'an." Wahai Adam, turunlah kalian di muka bumi ini. Diusir karena dosa yang dia lakukan. Setelah diusir, sementara surga ini adalah tempat kembalinya manusia nanti, kata Allah, "Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak akan ada lagi yang bisa mengantarkan seorang kembali lagi ke surga ini kecuali dia yang mengikuti hidayah dari Allah. Apa itu hidayah dari Allah? Allah sebutkan pada 2 tempat dalam Al-Quran. Apa itu hidayahnya?
Di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3 kata Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai hidayah yang membimbing manusia untuk kembali masuk ke surga yang dahulu Nabi Adam diusir darinya. Dan juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah yang membimbing manusia. Di antara hidayah Al-Quran, bimbingan Al-Quran adalah membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Allah sebutkan di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi semisalnya dan apa yang berada di antara keduanya, semuanya itu agar kalian mengenal Allah, mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah telah menetapkan kadar untuk setiap sesuatu. Maka tidak akan ada yang bisa mengenalkan seorang kepada Allah kecuali Al-Quran. Karena tidak ada manusia yang langsung berhubungan dengan Allah kecuali para nabi dan rasul. Dan ini bukan ucapan saya, mohon maaf, ini bukan ucapan saya. Saya tidak berani mengatakan satu kata pun di dalam agama kita yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang saya bawakan yang menyatakan bahwasanya seorang tidak mungkin bisa langsung berhubungan dengan Allah kecuali nabi dan rasul, Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di akhir surat Asy-Syura 4 ayat terakhir bagian bawah sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidak mungkin seorang manusia diajak bicara langsung oleh Allah kecuali hamba-hamba yang diberikan wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu? Para nabi dan rasul, atau Allah utus malaikat untuk mengajarkan nabi tersebut. Dan Allah ini adalah ghaib. Allah sebutkan di akhir surat Al-Jin, 2 ayat terakhir di surat Al-Jin, bisa dicek di surat Al-Jin juz 29, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ilmu ghaib, perkara ghaib, termasuk Allah adalah ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Allah tidak tampakkan kepada siapapun. Kemudian Allah kecualikan beberapa hal dari perkara ghaib yang Allah jadikan mukjizat bagi nabinya, sekadar dengannya umatnya mengetahui bahwasanya manusia yang diutus ini adalah nabi. Jadi selain nabi dan rasul yang Allah turunkan kepada mereka kitab, tidak ada yang akan bisa sampai kepada Allah kecuali melalui Al-Quran. Maka siapa yang ingin ma'rifatullah, kata Ibnul Qayyim, yang ingin memantapkan ma'rifatullah, mengenal Allah di dalam hatinya, mantap di dalam kalbunya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar lalu mengatakan, ala wa inni la a'lamukum billah wa atqakum lah. Wahai manusia sekalian, ketahuilah aku yang paling mengenal Allah dan aku yang paling bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau Rasul, diturunkan kepadanya kitab, sampaikan kepadanya wahyu. Sehingga ini yang pertama, kalau seorang ingin sampai kepada ma'rifatullah yang sebenarnya, maka hendaklah dia mengenal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menyelami samudera makna-makna Al-Quran. Adapun seorang yang mencari-cari cara yang lain dengan jalan-jalan sendiri, tidak ada jaminan. Karena semua orang bisa mengklaim, tapi kalau Al-Quran adalah kepastian. Kita ahli sunnah wal jamaah, di antara dasar agama kita, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ini madhab yang 4, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya kita berpegang di atas ini. Maka inilah ketika kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran, tidak lain semuanya kita sedang menjelaskan tentang syariat Allah yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah inilah yang mantap, yang masuk ke dalam kalbu. Bukan sebagian orang mengklaim
Sampai-sampai orang-orang Nasara mereka mengklaim bahwasanya mereka sampai kepada ma'rifatullah dengan mengangkat anak Allah. Na'udzubillah. Kenapa mereka mengangkat Yesus sebagai anak Allah? Karena mereka mengklaim paling mengenal Allah. Mereka mengatakan Allah itu mengutus anaknya untuk menanggung dosa Bani Israel sehingga dibunuh anaknya. Mengorbankan anaknya untuk menanggung dosa Bani Israel. Tidaklah mereka mengatakan Allah mengutus anaknya, menurut versi mereka ya, kita hanya menukil. Tidaklah mereka mengatakan Allah mengutus anaknya, yaitu Nabi Isa, kemudian dibunuh untuk menanggung dosa Bani Israel. Karena mereka mengklaim mengenal Allah. Allah yang mengutus. Dan apakah ini benar? Allah sendiri yang membantah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir dan neraka tempat kembalinya orang-orang yang mengatakan Yesus, Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi tidak semua orang yang mengklaim bahwasanya ini adalah ma'rifatullah, maka itulah ma'rifatullah. Kita punya dasar hukum di dalam agama kita yang ketika seorang berselisih kita kembalikan kepada Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat, beda versi, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika kita berbicara ma'rifatullah, maka yang paling terbaik mengingatkan dan mengenalkan kita kepada Allah adalah Al-Quran. Sehingga orang yang paling kenal Allah adalah penghafal Al-Quran, yang paham makna Al-Quran. Tapi kalau seorang misalnya dia nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia tiba-tiba mengklaim paling mengenal Allah, nggak tahu dasarnya apa, kan begitu ya. Kemudian berkaitan tentang apakah la ilaha illallah itu yang keutamaannya langsung masuk surga, apakah diucapkan di hati atau diucapkan di lisan. Perhatikan ini indahnya tafsir ketika Nabi SAW mengatakan man qala, siapa yang mengucapkan. Ucapan itu kalau dilakukan oleh lisan. Adapun yang dilakukan oleh kalbu ini namanya niat. Jadi kalau dilakukan oleh hati namanya niat. Ucapan hati namanya niat. Tapi kalau ucapan yang qaul, man qala la ilaha illallah, maka ini disebut ucapan lisan. Misalnya ada seorang masuk Islam, tapi dia diam aja bibirnya. Disuruh ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia diam aja misalnya bibirnya. Apakah dia masuk Islam? Kita katakan tidak. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ibni Jabal ke Yaman. Ya Mu'adz, ketika engkau sampai ke Yaman, engkau akan sampai ke negeri Ahlul Kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah ila an yaqulu la ilaha illallah. Hendaknya dakwah pertama yang engkau ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ketika misalnya ada seorang yang non muslim, dia mau masuk Islam, dia nggak bisu, dia bisa ngomong, lalu disuruh ayo saya bimbing ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia, di hati saja Pak Ustadz katanya. Apakah dia masuk Islam? Tidak. Sampai dia berkata dengan lisannya. Maka ketika Rasulullah mengatakan siapa saja yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah masuk surga, ucapan dengan lisan. Makanya tadi kata para fuqaha, para ahli fikih, kalau orang yang sakarat ini sudah mengikuti la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Jangan sampai ngomong yang lain lagi. Jangan sampai dia berbicara kata-kata yang lain lagi. Jadi seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya di sini kita tutup. Mohon maaf sekali, bandara nggak bisa di lobi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.